Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, bulan November itu mengingatkan kepada kita akan pentingnya mengenang dan menghargai para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Nah, siapakah sebenarnya pahlawan itu? Secara umum, pahlawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi yang lain. Ini yang disebut pahlawan. Sehingga kalau seorang guru kemudian memberikan ilmu kepada murid-muridnya, karena ini ada unsur manfaatnya, maka guru itu pahlawan. Dokter, perawat yang mengobati, merawat orang yang sakit, itu pahlawan. Para pekerja sosial yang mengasuh anak-anak yatim, anak-anak terlantar, orang-orang tua jombo, itu pahlawan. Dan siapapun orangnya, asal yang ia lakukan itu membawa manfaat, membawa kebaikan, maka dialah sebenarnya yang disebut dengan pahlawan. Ini pahlawan secara umum. Kalau pahlawan secara khusus, yaitu orang yang berjuang mengorbankan waktunya, pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk membela dan mempertahankan negaranya dari rongrongan penjajah. Nah, apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan itu, kitalah yang merasakan hasil perjuangannya. Kita bisa merasakan hidup dengan aman, dengan nyaman. Kita bisa menghirup udara dengan bebas, melakukan apapun tanpa harus ada tekanan dari pihak manapun. Dan kita bisa merasakan hasil pembangunan yang sungguh sangat luar biasa. Semua itu tentu tidak bisa lepas dari perjuangan para pahlawan yang dulu telah merebut dari tangan penjajah. Oleh karena itu, kita sebagai pihak yang merasa diuntungkan dan menikmati hasil perjuangan para pahlawan, maka selayaknya kita ini bersyukur, bahkan wajib hukumnya kita mensyukuri. Dengan cara apa? Tentu yang pertama, kita harus selalu mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawan. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan sehingga negara kita ini bisa seperti ini. Kemudian yang kedua, kita selalu mendoakan semoga amal kebaikan para pahlawan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu di surganya. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur kita yang tidak kalah pentingnya atas perjuangan para pahlawan itu, kita isi kesempatan hidup yang sudah enak, sudah nyaman, sudah aman, dengan aktivitas-aktivitas, dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan ada manfaatnya. Jangan disia-siakan, jangan hanya disia-siakan untuk hura-hura, untuk foya-foya, apalagi berbuat dosa. Ini sama halnya tidak menghargai perjuangan para pahlawan yang mati-matian merebut kemerdekaan. Tentang menghargai dan mengenang para pahlawan, ini sebenarnya juga termasuk ajaran agama Islam. Karena Nabi sendiri mencontohkan, beliau itu selalu mengenang para sahabat-sahabatnya yang gugur sebagai syuhada di perang Badar, di perang Uhud. Bahkan Rasulullah itu tiap tahun menziarahi makamnya syuhadail Uhud, mendoakan mereka karena mereka perjuangannya luar biasa di dalam mempertahankan agama.
Jadi mengenang jasa para pahlawan, menghargai, mendoakan, ini sejatinya adalah ajaran agama Islam. Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini bisa menghargai orang lain, bukan minta dihargai. Islam mengajarkan bagaimana kita menghormati, bukan minta dihormati. Ya seperti para pahlawan itulah. Para pahlawan saya yakin mereka itu tidak minta dihormati, tidak minta dihargai. Tetapi kita yang diuntungkan, kita yang merasakan hasilnya, harus pandai menghargai, menghormati, memuliakan. Kita harus memuliakan, jangan minta dimuliakan. Terlebih orang-orang yang telah banyak berjasa kepada kita. Maka jangan pernah lupakan jasa-jasa para mereka. Karena ini sesungguhnya satu amalan yang luar biasa dan tentu berpahala bagi kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.